Yang kemudian kita akan berbicara tentang sakramen kesembuhan atau sakramen perminyakan bagi kesembuhan. Kalau kita baca dalam Alkitab, kebanyakan dari karya Kristus adalah karya untuk penyembuhan, ngusir setan dan lain-lain. Nah, dan ini punya makna. Kristus menyembuhkan itu dalam artian itu sebagai simbol daripada kedatangannya untuk menyembuhkan kita dari dosa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Mesia. Selamat bertemu saudara kembali dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sakramen dan ortopraksia. Ini sudah sampai ke part 10. Yang sekarang 10 ya. Tapi sebelum kita membicarakan langsung pada yang bagian 10 ini, saya ingin menambahkan apa yang saya bicarakan kemarin mengenai sakramen pernikahan. Jadi sakramen pernikahan itu adalah pemulihan, pengangkatan ketetapan tentang perkawinan yang diberikan oleh Allah pada waktu di Taman Eden yang tercemari oleh kejatuhan. Nah, akhirnya kejatuhan itu dipulihkan melalui penebusan Kristus. Oleh karena itu, pernikahan itu artinya dipulihkan, dikaitkan dengan penebusan Kristus melalui sakramen. Ya, sakramen itulah menyatukan perkawinan yang sifatnya bersifat fisik, bersifat sosial dan yang lain-lain, tetapi akhirnya diangkat di dalam konteks penebusan Kristus. Sehingga dengan demikian pernikahan dalam Gereja Ortodoks bukan sekedar hanya pemberkatan, tetapi sakramen, karena ini dikaitkan dengan penebusan Kristus yang dimeteraikan akhir dari pernikahan itu dengan suami istri yang sudah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan akan mengambil bagian dalam cawan yang sama, ya. Dikarenakan itulah tujuan daripada sakramen, yaitu menyatukan manusia laki-laki dan manusia perempuan di dalam penebusan Kristus. Maka perkawinan itu sekarang dikaitkan dengan hubungan Kristus dan gerejanya, di mana Kristus itu adalah menjadi gambaran dari pengantin laki-laki dan gereja menjadi gambaran dari pengantin perempuan. Dan masing-masing mempunyai ketetapan sendiri-sendiri bagaimana mereka harus saling memperlakukan. Coba kita baca kembali. Dan inilah pasal yang dibaca pada waktu sakramen perkawinan di dalam setiap perkawinan Gereja Ortodoks, yaitu dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 32. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, saya bacakan dulu pertama, ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi kalau gitu kepala gereja, kepala eklesia. Berarti kalau gitu istri diumpamakan sebagai gereja, dikaitkan dengan gereja, dan Kristus dikaitkan dengan suami. Nah, tujuannya apa ini, saudara? Tujuannya untuk menunjukkan bahwa hubungan suami istri itu bukannya sekedar untuk tujuan seks saja, tujuan ekonomi saja, tujuan mendapatkan keturunan saja, atau tujuan-tujuan sosial yang lain. Perkawinan ini akhirnya menjadi lokakarya pengudusan, di mana kehidupan yang ditetapkan antara hubungan suami dan istri ini kalau dipraktekkan memang akan menunjukkan suatu prinsip-prinsip rohani yang akhirnya mengangkat perkawinan ini lebih daripada hanya sekedar hubungan
hubungan sosial saja. Oleh karena itu kita telah baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 14, ayat 13. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi rumah tangga itu lokakarya kepengudusan. Salah satunya, kalau salah satunya Kristen, melalui pembaptisan mereka dikuduskan. Pada saat dibaptiskan mereka disatukan dengan penebusan Kristus, yaitu kematian, penyalibannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Sehingga disitulah dia dikuduskan. Dan itulah sebabnya di dalam gereja Ortodoks, setelah seseorang dibaptiskan, maka ayat dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke 10, 11 itu dibaca. Diucapkan oleh Romo yang membaptiskan. Pencuri dan ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Demikian apa ya yang di atas tadi? Perbuatan-perbuatan dosa tadi. Beberapa di antara kamu orang Korintus tadinya itu ada pencuri, ada macam-macam. Coba baca ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Terus? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang pemburit. Langganannya banci itu pemburit namanya. Oke. Terus? Orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, itulah dosa-dosa yang didaftar di situ. Terus? Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Beberapa di antara kamu dulu begitu. Tapi karena dia beriman kepada Kristus, dengan dibaptiskan, maka dikatakan, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Nah, kamu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama. Telah dibenarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah itu. Jadi menjadi Kristen kita dipisahkan dari cara hidup yang lama. Maka pernikahan Kristen juga dipisahkan dari cara pernikahan yang hanya dilandasi pada hal-hal yang bersifat duniawi saja. Pernikahan menjadi misteri penyatuan antara gereja dan Kristus. Di mana hubungan misteri antara gereja dan Kristus itu dikaitkan dengan Kristus mencintai gereja, gereja taat kepada Kristus, yang pengimplementasiannya adalah suami mencintai istri, memelihara istri, ya, memperdulikan istri, dan istri taat pada suami. Nah, jikalau ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, ketaatan yang total dengan tulus hati dan kasih yang dalam dari suami, maka itu akan memunculkan bukan hanya moral yang baik, akhlak yang baik, tapi akan memunculkan kekudusan. Itulah sebabnya perkawinan itu akhirnya menjadi sarana bagaimana kita makin mendekat kepada Kristus jika Kristus ditaruh di tengah-tengah pusat daripada kehidupan perkawinan tadi. Sehingga akhirnya antara sakramen dan praktek kehidupan atau ortopraksia di dalam rumah tangga itu menjadi suatu kenyataan. Dan anak-anak pun pada akhirnya di situ, kalau bapak dan ayah dan ibunya saling mencintai dan istri saling taat kepada suaminya, maka tidak ada di situ perempuan direndahkan. Tidak. Malah Alkitab mengatakan suami harus menghormati istrinya. Coba kita baca dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Oke.
Jangan dipukul, maka tidak boleh memukul suami ini, tidak boleh dalam Alkitab. Malah Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi ketika suami tidak menghormati istrinya dan memperlakukan secara kasar, tidak boleh marah kasar dan pukul, apalagi dipukul. Coba kita baca Kolose, pasal yang ketiga ayat 18-19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Terus? Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Janganlah berlaku kasar. Apalagi sampai memukul. Untuk alasan apapun tidak dibenarkan suami memukul istrinya. Istri juga sama, tidak boleh terus memukuli suaminya. Karena kadang-kadang ada suami yang takut sama istri gitu kan. Suaminya yang lebih berani. Tidak, harus ada cinta kasih, saling tunduk, saling menghormat. Karena dikatakan kalau suami tidak menghormati istri, dan tentunya pula kalau istri tidak menghormati suami, doanya terhalang katanya. 1 Petrus tadi 3:7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ketika suami tidak menghalangi, tidak menghormati istrinya, merendahkan istrinya, kasar terhadap istrinya, maka berkat dari Tuhan itu tidak akan turun pada keluarga itu. Karena doanya akan terhalang. Nah, dalam hubungan suami istri, yang satu mengasihi, dan coba kita baca dalam Efesus tadi, yang suaminya mengasihi dan istrinya tunduk dan taat, ya kita baca tadi ayat yang disitulah akan muncul akhlak yang mulia, akan muncul kekudusan dari dalam hati. Kita baca ayat 28 pasal 5. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ya, itulah. Kalau kita nggak mau tubuh kita sakiti sendiri, kita tidak boleh juga menyakiti istri. Dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan sikap. Apalagi memukul dengan tangan. Itu larangan karena Alkitab mengatakan jangan bersikap keras terhadap istrimu, suami. Terus? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi sikap suami terhadap istri harus meniru sikap Kristus kepada gerejanya. Nah, sikap Kristus istri terhadap suami, tadi sikap suami terhadap istri, sekarang sikap istri terhadap suami adalah taat. Ya memang dalam segala sesuatu kita berunding. Tapi pada akhirnya mengambil keputusan harus suami. Sepengetahuan istrinya. Sehingga dengan demikian ada satu harmoni, dan di dalam keharmonian antara suami dan istri ini, anak yang terlahir akan terlindungi oleh kasih. Dan demikian juga akhirnya anak yang terlahir itu dilindungi oleh ajaran dari Kristus, diarahkan kepada Kristus. Coba kita baca dari Efesus 6 ayat 1-4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Oleh karena itu, suami dan istri harus mempunyai sikap yang sama kepada anaknya. Jangan suami ibunya memanja-manjakan, ayahnya keras, nanti anaknya bingung. Harus setuju bagaimana kita harus memperlakukan anak kita, Dek atau Mas kalau orang Jawa, Ko atau siapa namanya. Harus mempunyai satu prinsip bagaimana mendidik anak itu. Terus? Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Terus? Karena haruslah demikian. Oke, haruslah demikian. Anak itu harus taat, dan orang tua harus memberi, dalam ketaatan anaknya itu harus memberikan didikan moral, didikan spiritual, takut akan Tuhan. Itulah sebabnya ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa? Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini,
supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi durhaka terhadap orang tua itu akan membuat malapetaka nanti pada besarnya bagi si anak itu. Karena di sini ada janji-janji, yaitu supaya kamu berbahagia. Berarti kalau tidak taat pada orang tuanya, tidak menghormati ibunya, selalu melawan, selalu bertindak durhaka, maka tidak ada kebahagiaan dan panjang umurmu di bumi. Berarti kalau gitu ini sangat serius sekali. Jadi kalau gitu landasan rumah tangga ini memang harus dilandaskan pada takut akan Tuhan, pada perintah-perintah Tuhan, sehingga dikatakan ayat 4. Dan kamu bapak-bapak. Nah sekarang tanggung jawab bapak apa? Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Misalnya apa? Anaknya dimarah-marahin tanpa sebab, terus dimarah-marahin. Tidak ada yang benar di mata bapaknya. Itu ada bapak yang seperti itu. Dan tidak pernah memperdulikan anaknya. Umpamanya anaknya lulus sekolah, lalu mendapatkan rankingan. Bapaknya tidak mau datang, itu bisa menyakitkan hati anak. Bapakku tidak memperdulikan aku. Mamaku tidak memperdulikan aku. Dan itu bukan ajaran Kristen. Dan itu bukan ajaran Alkitab. Dan itu tidak cocok dengan perkawinan sebagai sakramen. Karena perkawinan sebagai sakramen ini mengasumsikan bahwa perkawinan itu harus selalu landasannya Tuhan. Perkawinan itu harus selalu landasannya adalah Tuhan sebagai pusatnya dalam rumah tangga itu. Baca lagi ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ajaran itu menunjuk keyakinan iman. Makanya bapaknya juga harus orang percaya, mamanya harus orang percaya, harus tahu imannya sehingga bisa mengajar anaknya. Ada orang tua anaknya dibawa ke gereja sekolah minggu, dia sendiri nggak pernah ke gereja. Nanti anak itu akan nira apa aja nggak pernah ke gereja kok. Kok aku disuruh ke gereja? Nggak bisa. Pendidikan rohani anak-anak, spiritual anak itu harus ditunjukkan oleh orang tuanya. Berdoa di rumah. Kalau waktunya puasa, kita orang Ortodoks kan puasa. Kalau waktunya puasa ya puasa. Waktunya ke gereja ya ke gereja. Sehingga dengan demikian melalui contoh-contoh yang baik, kesalehan yang baik dari orang tuanya ini, anak ini tanpa diomongin akan niru gitu loh. Karena dalam rumah tangganya seperti itu, gitu ya. Makanya kita tidak bisa munafik. Kita tidak mau gereja, tidak pernah baca kitab suci, tidak pernah puasa, tidak pernah berdoa, tidak pernah dan macam-macam. Tapi kita menuntut anak kita melakukan itu. Itu tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Makanya bapak sebagai kepala rumah tangga harus mendahului dalam hal-hal demikian dalam mendidik anaknya, ya toh? Didiklah mereka dalam ajaran, yaitu keyakinan imannya, dan nasihat Tuhan. Nasihat itu menunjuk kepada tingkah laku, kehidupan. Harus bagaimana, menghormati orang bagaimana. Kalau di rumah diajar untuk hormat, nanti di luar juga bisa jadi yang bisa menghormati orang lain. Kalau di rumah isinya bertengkar saja bapak ibunya, dan di rumah itu isinya tidak ada pengajaran apa-apa, nanti keluar jadi anak berandalan. Oleh karena itu, rumah tangga itu menjadi lokakarya daripada pembentuk anak-anak, daripada kekudusan keluarga itu. Itulah sebabnya maka antara sakramen dan ortopraksia, praktek kehidupan, itu tidak dapat dipisahkan. Sakramen bukan hanya sekedar upacara. Itu titik pijak, terutama dalam pernikahan ini, titik pijak daripada bagaimana kita menghidupi kehidupan kita, yang kehidupan kita itu awalnya dimulai dalam keluarga. Pembentukan itu dalam keluarga. Ya, nah itulah tambahan saya dari mengenai sakramen perkawinan. Yang kemudian kita akan berbicara tentang sakramen kesembuhan atau sakramen perminyakan bagi kesembuhan. Kalau kita baca dalam Alkitab, kebanyakan dari karya Kristus adalah karya untuk penyembuhan, ngusir setan, dan lain-lain. Nah, dan ini punya makna. Kristus menyembuhkan itu dalam artian itu sebagai simbol daripada kedatangannya untuk menyembuhkan kita dari dosa.
Jadi dosa itu adalah semacam penyakit, dianggap sebagai penyakit oleh Alkitab. Kristus datang untuk menyembuhkan. Jadi dosa itu bukan sebagai sesuatu sekedar sebagai suatu tindakan kriminal yang harus dihukum. Tapi dosa itu adalah penyakit yang harus disembuhkan. Oleh karena itu Kristus datang untuk menyembuhkan melalui penebusannya di atas salib. Makanya dia kalahkan itu dosa, dikalahkan itu kematian, dikalahkan itu iblis. Supaya manusia dilepaskan dari kekuatan-kekuatan jahat ini. Kita baca di dalam Matius 9. Ayatnya yang ke-9 sampai 12. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ya, Matius adalah seorang pemungut cukai dan sudah berkali-kali saya katakan dalam video-video saya, pemungut cukai itu dianggap sebagai orang yang berdosa karena apa? Mereka koruptor, mereka pemeras, mereka penindas. Mereka menjadi anteknya bangsa penjajah Romawi untuk mengambil cukai, mengambil pajak kepada orang Yahudi sendiri, dan sering mereka mengambil pajaknya mereka melebihi daripada yang seharusnya. Mereka menjadi kaya raya akibat pemerasan dan penindasan kepada bangsanya. Maka mereka anggap sebagai orang berdosa. Terus? Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Jadi ada banyak orang berdosa. Yesus waktu itu makan mengundang orang-orang berdosa ini. Terus? Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ya, ditanyakan bagi orang Farisi, tidak mau mereka. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat tidak mau mendekati orang-orang seperti ini. Itu orang berdosa. Maka mereka bertanya kepada murid-muridnya Yesus, "Mengapa ada bersama orang berdosa?" Terus? Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Nah, berarti Yesus mengatakan yang memerlukan tabib, lah dialah tabibnya. Itu bukan orang sehat. Kalau kamu merasa sehat, ya kamu nggak perlu aku. Orang-orang ini perlu aku. Berarti di dalam pemahaman Yesus, pengajaran Yesus, dosa adalah suatu penyakit. Penyakitnya roh. Jadi dosa bukan sekedar suatu tindakan kriminal yang harus dihukum, tapi terutama sekali dosa itulah penyakit yang harus disembuhkan. Itulah sebabnya ayat yang ke-13. "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan." Nah, yang kukehendaki ialah belas kasihan. Allah menghendaki belas kasihan, makanya Yesus menunjukkan belas kasihannya pada orang-orang yang dibuang oleh para pemimpin agama itu. Sehingga dia rela makan bersama dengan mereka. Terus? "Dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Supaya bertobat dan disembuhkan. Oleh karena itu, kalau kita lihat juga di dalam pasal 9 yang sama, ayatnya yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-7. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Terus, akhirnya dikritik sama orang Farisi ya. Ayat 3 dan 4. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Mengampuni di sini bukan memaafkan ya. Dalam mengatakan ini bukan Yesus berarti bisa mengampuni dosa. Nah, justru itu maksudnya mengampuni dosa dalam pengertian Injil. Bukan sekedar menerima, ya kamu saya maafkan. Bukan itu. Mengampuni berarti pemulihan dari sakit. Terutama sekali di dalam ayat sebelumnya sudah kita baca dari ayat yang ke-9 sampai 12 tadi. Penyakitnya adalah penyakit batin, penyakit roh. Ini ternyata berkaitan dengan penyakit tubuh untuk mendemonstrasikan bahwa pengampunan dosa adalah pemulihan. Makanya ayat yang ke-5. Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Terus? Tetapi supaya kamu tahu
bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Supaya kamu tahu di dunia ini anak manusia, maksudnya Mesias, berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Nah, itulah pengampunan dosa itu. Pemulihan, ayat 7. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Nah, pengampunan itu, pemulihan ini merupakan simbol atau merupakan bukti bahwa pengampunan itu bukan sekedar memberi maaf, tetapi memulihkan. Nah, jadi itulah sebabnya mengapa dalam karya-karya Yesus itu banyak sekali karya memulihkan orang yang sakit, yang akhirnya diakhiri dengan kata, anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi mukjizat kesembuhan itu bukan sekedar demonstrasi kayak orang melakukan sihir gitu. Bukan itu. Itu ada makna rohani yang dalam, yaitu pemulihan kepada kodrat. Nah, demikianlah ketika orang berdosa, sakit atau orang sakit itu dalam gereja, akhirnya dimengerti ini bukan sekedar sebagai orang kriminal yang harus dihukum, tetapi orang sakit yang harus disembuhkan. Oleh karena itu sakramen kesembuhan ini adalah sakramen pemulihan. Oleh karena dalam gereja Ortodoks bukan sakramen terakhir, orang mau mati didoakan dengan sakramen kesembuhan supaya kalau mati cepat mati, bukan kalau dalam gereja Ortodoks. Dalam gereja Ortodoks memang itu kesakramen untuk kesembuhan. Oleh karena itu pada waktu Kristus hidup pun para muridnya melakukan ini. Kita baca di dalam Markus pasal 6 ayat 12-13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Iya toh? Mengoles orang sakit dengan minyak, menyembuhkan mereka. Dan akhirnya praktek para rasul itu dilanjutkan oleh para presbiter gereja, para romo gereja, para penatua gereja. Ya, penatua itu sudah saya jelaskan berulang-ulang, itulah presbiter. Kita baca di dalam Yakobus pasalnya yang ke-5 ayatnya 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Ya, kamu memanggil para presbiter gereja. Terus? Supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dengan minyak. Jadi ada sakramen penyembuhan dengan pengolesan dengan minyak ini. Terus? Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya, berarti ada kaitannya antara penyembuhan dengan pengampunan dosa. Nah, jadi kalau gitu maksudnya apa sakramen ini? Sakramen juga ada, jadi dalam kehidupan ini begitu banyak penderitaan-penderitaan yang dialami manusia termasuk sakit ini. Nah, sakit ini gejala menuju kepada kematian. Kalau orang sakit nggak sembuh kan mati. Ya kan? Nah, makanya dengan sakit disembuhkan menunjukkan Kristus datang untuk menyembuhkan kita dari sakit dosa dan dari kuasa kematian supaya kita ikut ambil bagian dalam kehidupannya Dia. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, kita belajar untuk melihat Kristus sebagai yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga semua penderitaan kita arahkan kepada Kristus. Jadi sakramen kesembuhan ini bukan hanya sekedar untuk pameran, itu bukan, tetapi ini mempunyai makna teologi yang dalam, yaitu teologi pemulihan dari sakit akibat dosa, pemulihan dari kejatuhan kita untuk kita dipulihkan dalam Kristus, sehingga hidup kita ini bukan hanya hidup yang mengikuti hawa nafsu lagi, tetapi hidup yang mengikuti Kristus dengan pertolongan yang berasal dari Dia. Dan itulah banyak 7 sakramen, tapi sebenarnya dalam gereja Ortodoks ada beberapa hal yang lain yang dianggap sebagai sakramen, misalnya penguburan. Itu ada upacaranya
Ya upacaranya hampir ya memang kayak sakramen gitu loh, penguburan itu. Ada doa-doanya, ada nyanyi-nyanyi. Sehingga sakramen penguburan itu sebagian pimpinan ortodoks, sebagian daripada bapak gereja menganggap itu sebagai sakramen juga. Tonsura atau pengangkatan menjadi rahib, menjadi seorang biarawan, itu juga bisa dianggap sebagai semacam sakramen. Pemberkatan rumah, sesudah sakramen Epifani dengan pemercian air, itu dianggap sebagai sakramen. Jadi sebenarnya memang yang dihitung adalah 7, tetapi beberapa hal yang lain bisa dihitung sebagai sakramen. Sehingga gereja ortodoks tidak membatasi sakramen itu 2 atau 7. Protestan biasanya cuma 2 ya, baptisan sama perjamuan kudus. Tapi ada yang sama sekali tidak menganggap sakramen gitu loh. Itu hanya hanya ketetapan saja, bukan sakramen. Gereja ortodoks tidak membatasi 2 atau 7 karena ada beberapa hal yang lain yang juga sering dianggap sebagai sakramen, seperti penguburan, upacara pemakaman, pengangkatan sebagai seorang rahib, menjadi biarawan, terus pengudusan rumah, pemberkahan rumah, itu juga dianggap sebagai semacam sakramen. Meskipun secara konvensional ya dihitung 7 sakramen itu. Baik, saya kira saudara itulah yang jadi kita menghidupi kehidupan Roh Kudus di dalam gereja melalui sakramen inilah Roh Kudus bekerja. Jadi kalau begitu dari 7 sakramen, kalau kita hitung 7, tidak semuanya orang yang percaya itu selalu mengambil 7. Umpamanya, kalau seorang menjadi rahib, tentulah dia tidak akan pernah mengalami sakramen pernikahan, ya kan? Jadi dia tidak akan pernah mengikuti sakramen pernikahan. Nah, kalau orang awam tentu tidak akan mengalami sakramen pentahbisan, yang akan ditahbiskan. Jadi sakramen 7 sakramen tidak semuanya dialami oleh semua orang awam. Terutama sakramen pernikahan bagi yang menjadi rahib, sakramen pentahbisan bagi orang awam. Tapi 4 sakramen yang awal yang sudah saya jelaskan itu, baptisan, krisma, perjamuan kudus, pengakuan dosa, itu semua akan mengalami itu. Semua akan melaksanakan itu. Ya begitulah saudara yang dapat saya berikan pada saudara mengenai pengajaran sakramen dan ortopraksia. Yang terakhir yaitu bagian 10. Tuhan berkati. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.